Salam di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita barusan menyanyi supaya kita sampai menjadi mempelainya Tuhan. Saudara-saudaraku, itu tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak mengalami kehidupan yang diselamatkan dari kegelapan, dari kehidupan lama oleh korbannya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah meninggalkan tahtanya di surga. Dia meninggalkan kealahannya. Dia telah mengambil rupa manusia, bahkan mengambil posisi hamba, menyerahkan hidupnya, rela diadili sampai disalibkan. Bahkan dengan cara itu dia boleh masuk ke dalam maut melalui kematian. Untuk apa dia boleh mati? Disinilah banyak orang tidak mengerti. Mereka mengejek Tuhan mereka mati, Tuhannya orang Kristen mati. Padahal Yesus datang di dalam maut itu adalah mengalahkan maut itu sendiri, bahkan mengambil kunci maut itu, sehingga maut itu pun ada di dalam penguasaan Tuhan. Karena kebangkitannya itu membuktikan maut tidak berkuasa atas dia. Dia menang. Dan di dalam hal ini kalau maut sudah dikalahkan, berarti iblis juga dikalahkan. Karena kuasa daripada iblis adalah membawa manusia berdosa. Dan kuasa dosa itu adalah maut. Tapi Yesus sudah bangkit, dengan itu maut dikalahkan. Jadi maut dikalahkan, iblis juga dikalahkan, bahkan penebusan dosa sudah terjadi. Yang tidak berdosa itu harus berkorban. Itu adalah sebagai puncak dari segala korban-korban yang ada. Kalau di dalam kitab Kejadian, Habil itu berkorban binatang dan berkenan kepada Tuhan. Abraham juga berkorban di Gunung Moria. Bangsa Israel dalam segala ibadahnya harus selalu membawa korban binatang. Tapi Allah tidak dipuaskan dengan korban binatang. Itu sebabnya harus sampai korban yang tidak berdosa. Ini saudara-saudaraku, bukan korban binatang, tapi korban yang tidak najis, yang tidak berdosa. Itulah pengorbanan Yesus Kristus. Kenapa dia harus menderita? Bukannya dia tidak bisa. Bisa. Hanya sepatah kata juga dia berkata semua sudah bisa, hancur. Tapi dia tidak lakukan dengan cara kekerasan. Tapi dia masuk dalam maut itu mengalami penderitaan. Tapi dia bangkit sehingga semua boleh terlaksana.
Yang pertama maut dikalahkan, iblis dikalahkan, dan juga dosa disucikan. Dia bisa memberi pengampunan. Dan yang keempat, sekaligus dia memberi teladan. Ini saudara-saudaraku, kita harus semakin mengerti supaya kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Karena kalau mempelai Tuhan itu dia sudah harus setia mengikut Tuhan, dia mengerti Tuhan, dia bisa menyelami hati Tuhan, dia bisa menyelami, mengerti pikiran Tuhan. Ini hikmat yang luar biasa. Tapi bila kita mengasihi Dia, Tuhan bisa menolong kita. Dan kita juga disebut menjadi umat yang berhikmat. Bila 10 anak darah, 5 yang bodoh, 5 yang pintar, Tuhan juga bisa menolong kita menjadi golongan 5 anak darah yang pintar. Saudara-saudaraku, kita harus ada di dalam 2 hal: menerima korbannya Yesus Kristus itu, dan selanjutnya kita harus menyerahkan hidup, mulai dari mau disucikan, keluar dari kegelapan dunia, kegelapan dosa, keluar dari kehidupan yang lama, baru kita menyerahkan hidup tergembala, semakin menerima firman. Dan dalam penggembalaan ini kita harus dibawa dari penyucian darah itu, kita dilahirkan kembali, baru berkembang, semakin didewasakan sampai sempurna. Itulah mempelai Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua, kita mau baca ayat yang ke-10 mulai sampai 16. Ada baiknya kita bergantian untuk kita bisa memohon anugerah Tuhan sampai terjadi bagi kita kebahagiaan karena mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Karena itu saya baca ayat 10, saudara akan menyambut ayat 11 sampai terakhir 16 kita bersama. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa orang dari antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh umat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bersama kita, Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga dia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, setiap yang tertulis ditulis adalah untuk kita, dengan satu maksud, supaya saudara-saudaraku, kita semua mencapai kepada perkembangan di dalam Tuhan, sampai kita segambar dengan Dia, dan bila Yesus datang, kita bersama sudah sama seperti Dia. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudaraku, kita sangat membutuhkan firman yang bisa mengajar, yang bisa meningkatkan. Mengajar itu juga sama dengan arti menuntun. Sama dengan bangsa Israel ada di dalam 2 hal. Pertama, penyembelihan domba Paskah untuk keluar dari Mesir. Ini bagi kita adalah firman tentang korban Kristus yang harus diberitahu ke seluruh bumi, bahwa keselamatan sudah ada di dalam Yesus. Jelas sekali kalau kita mau baca juga di dalam kitab Efesus, kita semuanya, saudaraku, boleh berbahagia di dalam Yesus. Karena dikatakan demikian. Efesus 1 mulai 1, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkah rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia
yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudaraku, jadi yang pertama kita mengalami penyucian penebusan oleh darah Yesus yang melebihi segala korban-korban. Mereka yang belum mau menerima korbannya Yesus Kristus malah kadang mengejek tentang kematian Yesus. Ya, mereka masih harus tergantung kepada darah binatang. Itu yang menebus mereka. Tapi terpujilah Tuhan kita, ya, di dalam Yesus Kristus kita mendapat korban. Bahkan di dalam Yesus kita akan dibawa bagaikan perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Allah dengan tiang awan, tiang api. Ini kalau di dalam perjanjian baru, satu adalah firman tentang penginjilan. Itu sampai di dalam Yesus menjadi juru selamat. Dan pengajaran itu mendidik, membimbing kita supaya seperti di dalam 2 Timotius 3 tadi, kita semua masuk dalam segala kehendaknya Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus pasal 2 ini, Tuhan mengkehendaki kita bisa harus sampai mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pengenalan yang sangat dalam akan Dia. Tadi kita sudah baca dengan jelas sekali, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara-saudaraku, ini adalah suatu hal yang sangat tinggi. Kita bisa menyelidiki segala sesuatu. Ya, dunia ini bisa kita mengerti, saudaraku. Nah, ini kalau kita benar-benar sudah meningkat dalam Tuhan, dalam persekutuan oleh Tuhan, dalam limpah karunia Tuhan, sampai kita memiliki Roh-Nya. Roh itu membawa kita bisa mengerti semua kehendaknya Allah, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara-saudaraku, ini untuk kita nanti bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Karena orang yang bersatu dengan baik harus saling mengerti. Dan saling mengerti itu, ya, untuk saling mendukung, saling menopang, saling membutuhkan. Ini persekutuan yang baik. Itu sebabnya di dalam keluarga kalau tidak saling mengerti, masing-masing pengertian sendiri, masing-masing keinginan sendiri, berantem terus. Ataupun suami istri tidak saling mengerti dan untuk saling membuat hal-hal yang baik bagi sesamanya, itu tidak akan lama. Jadi pengertian itu membuat juga
satu persekutuan yang kekal. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita hal yang luar biasa. Tuhan tidak hanya menciptakan kita, bahkan di atas semuanya, ya semua yang bernapas, tidak ada yang mendapat tiupan napas Tuhan kecuali manusia. Dan untuk kita saat ini ada Allah sendiri memberikan rohnya bagi kita, supaya kita bisa mengerti Dia, bahkan supaya kita bisa menyelidiki segala hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ini luar biasa saudaraku, yang tersembunyi dalam diri Allah. Ini kata firman Tuhan, biar kita amini saudaraku. Kita sesama manusia juga tidak akan mungkin bisa menyelidiki apa yang terdalam dalam hidup seseorang. Walaupun mungkin tiap hari kita bersama, sedikit mungkin bisa, tapi kalau semua atau kalau hal-hal yang tersembunyi dalam diri seseorang nggak bisa. Tapi ini luar biasa, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kehidupan yang menerima rohnya Allah, supaya kita bisa mengerti, memandang dunia ini mengerti, supaya kita bisa mengerti juga hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudaraku, dengan kuasa roh Tuhan itu bisa kita mengerti. Tapi orang yang bisa menerima roh Tuhan harus di dalam dirinya pertama benar dalam penebusan, keluar dari gelap, keluar dari kegelapan dosa. Ini harus terjadi. Segala kehidupan lama, bahkan cara-cara manusia, saudaraku, harus semakin dimatikan. Karena untuk dipenuhi dengan roh Tuhan itu harus benar-benar ada pasrah, harus sampai dengan lemah lembut, pasrah kepada Siap, diatur oleh firman, diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Jadi penyerahan yang seperti itu harus ada, saudaraku. Ya, karena kita nanti harus sampai bisa menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Itu nggak mudah, saudara. Tapi disinilah manusia itu sampai melebihi dari malaikat-malaikat. Walaupun sekarang kelihatannya kita masih, malaikat itu lebih kelihatan lebih tinggi lah. Tapi nanti kalau sudah dalam waktunya, malaikat itu malah kita yang akan menghakiminya, saudara-saudara. Itu hebatnya. Karena apa? Kita sudah dapat ilmu bahwa kita bisa menyelidiki, jangankan malaikat, hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah kita bisa selidiki. Haleluya, saudaraku.
apalagi hanya malaikat kecil. Dalam diri Allah juga kita bisa tahu, saudaraku. Dan itu Tuhan yang memberikan hal itu kepada kita. Inilah saudara-saudaraku, tingginya posisi yang Tuhan berikan kepada manusia yang mau benar dalam penebusan, baru benar dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dipimpin Tuhan dan oleh Roh Tuhan dan oleh firman Tuhan, sampai kita lembut, saudaraku, di dalam penurunan. Nah, sebabnya banyak sifat dan tabiat begini. Ya udah, kalau gitu ya. Nah, kasar, saudaraku. Bukan dengan lembut, apalagi dengan kasih terlalu jauh. Jadi kita kalau beribadah jangan terpaksa. Melakukan firman jangan terpaksa, melayani jangan terpaksa. Kepada Roh Tuhan itu harus sampai lemah lembut. Kepada firman Tuhan itu harus sampai ramah. Dan begitu kita sudah lihat di dalam Yakobus. Kita akan membaca dulu Yakobus pasal yang pertama ayat 21. Sebab itu buangkanlah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ini saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Inilah roh pengantin Tuhan. Dalam segala sesuatu adalah ramah dan lemah lembut, dengan sukacita dan kerelaan, bukan dengan terpaksa, apalagi ikut-ikutan, apalagi dengan tidak rela, apalagi dengan tidak hati tulus. Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus belajar terus menyembah. Menyembah itu meninggikan Tuhan, menyerahkan kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak mempertahankan kedagingan kita, tidak mempertahankan keakuan kita. Orang yang mempertahankan keinginannya, mempertahankan keakuannya, nggak bisa menyembah dengan benar. Menyembah dalam kedagingan iya, menyembah terpaksa iya, tapi menyembah yang benar tidak bisa, saudaraku. Jadi inilah yang harus semakin kita gumuli dalam perkembangan kerohanian kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu masuk ke dalam kita tidak dengan kekerasan, tidak dalam suasana badai, tapi dalam suasana sangat lembut sekali. Jadi penyerahan kita juga harus demikian. Itu sebabnya saya yakin kalau Tuhan begitu percaya kepada Abraham, Abraham melakukan mezbah yang terakhir itu dengan pasrah, dengan cinta kasih, dengan lembut, dengan tidak terpaksa. Padahal itu sudah begitu luar biasa, sudah menghabiskan semua apa yang dalam dirinya. Itu sebabnya kalau saya boleh perhatikan bagaimana dia berkata kepada hambanya, tinggallah kamu di sini, saya dengan anak ini akan pergi berdoa. Nah,
Jadi mempersembahkan Ishak itu dia bilang itu berdoa. Dan kalau Ishak sendiri berkata, Bapak, kita sudah di sini, kayu sudah ada, semua sudah ada, mana domba yang kita akan persembahkan? Dengan lembut dia berkata, ya anakku, Tuhan akan menunjukkan. Nah, dari situ saya lihat itu dia penuh ketegaran dalam suasana yang lembut, indah, melakukan firman yang sudah begitu berat. Saya bisa merasakan itu sama dengan Yesus yang ada di Getsemane. Ya Bapa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini daripadaku. Itu cawan murka, cawan yang memikul dosa dunia, sangat berat. Itu sebabnya segala penderitaan dialami. Orang benar disamakan dengan orang penjahat. Di situ dia dihina, diolok. Sebelumnya dia dicambuk 40 cambukan, ya, dan dinudai, dan segala macam saudaraku terjadi. Yang akhirnya 2 tangan dipaku, 2 kaki dipaku, dan dia sampai kepada mati. Kalau ada dia sakit hati, kalau ada dia marah, dia nggak bakal mengampuni. Tapi hatinya lembut, tidak terpaksa dengan begitu berat. Dia ramah, dia boleh berkata, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya, saudara. Dia melakukan itu. Saya bisa menyelidik hatinya Tuhan, karena kita sudah belajar dari firman Tuhan, kita bisa menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saya bisa mengikuti di situ, saudaraku. Dia lembut melakukan itu, dia tidak terpaksa. Orang yang tidak bisa mengampuni, tidak ada rasa tulus dalam hatinya, tidak ada rasa selesai, tidak ada rasa puas dalam dirinya, ya, selalu ingin balas dendam, dia nggak bisa mengampuni. Makanya sampai ada orang berkata, ketemu di Tanah Abang, itu artinya kuburan, tanah merah. Jadi kalau sudah mati, baru di tanah itulah kesatuannya. Sebelum dengan itu tidak ada pengampunan. Tapi kalau saya lihat Yesus, saudaraku, tidak ada sedikit pun perlawanan. Sampai pun di kayu salib, 2 tangan dan 2 kaki sudah dipaku, tinggal kepada napas yang terakhir. Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Saudaraku, biar Tuhan tolong kelembutan yang ada pada Yesus mengalir kepada kita. Kalau kita mau, Tuhan bisa menolong kita. Kalau kita mau, baru itulah nanti kita akan bisa menerima Roh Tuhan dan hikmat, bisa mengerti hal-hal yang tersembunyi dalam Allah. Kalau kita hanya kedagingan, kita masih di dalam dosa, kita masih di dalam keakuan kita, mustahil ini boleh terjadi. Ya, boro-boro mengerti tentang Tuhan. Kalau kita diajak, dibilangi, bisa melawan, bisa tidak suka, bisa tidak senang. Tapi saudaraku, karena kita rindu
untuk nanti bersama dengan Dia. Kita sudah mengerti dulu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, supaya bisa nanti kita ini menjadi penyembah yang berkenan kepadanya. Seperti di dalam Wahyu pasal, kita akan baca dulu kitab Wahyu pasal yang keempat ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Jadi karena kehendak Tuhan semua diciptakan, termasuk kita diciptakan mengerti kehendak Allah, supaya kita boleh berkenan nanti di sana dan diwakili oleh makhluk itu yang memberi puji hormat, dan semua mereka yang ada di dalam tahta-tahta itu. Ini saudara. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. 24 tua-tua itu mengerti Tuhan tidak akan berkata sembah saya seperti begini, tidak. Inilah saudaraku pengertian hikmat. Ya, Tuhan akan semakin bawa manusia kepada hikmat dan mengerti kehendak Tuhan, dan mengerti sampai cara kita hidup dalam kekekalan. Saudara-saudaraku, orang kalau pindah ke warganegaraan, sedikitnya dia harus mengerti apa di negara itu. Ini ada ujiannya saudaraku, ada yang harus diisi, nggak boleh asal-asalan. Ada. Jadi kita juga mengerti hal-hal yang tersembunyi dalam Allah, dalam diri Allah, itu lewat rohnya yang kita terima. Saudara-saudaraku, kalau hidup manusianya tertuju kepada dunia, nggak mungkin ini, nggak bisa. Walaupun Abraham berjalan bersama-sama dengan Lot, mulai dari mereka meninggalkan negerinya, terus dibawa ke Mesir, terus bersama-sama dengan Abraham. Tapi hidupnya Abraham dengan Lot berbeda. Lot tidak pernah memikirkan tentang apa yang berkenan kepada Allah. Lot tidak pernah menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Bahkan Lot itu sampai tidak hormat kepada Abraham yang lebih tua, dan boleh dibilang pamannya atau omnya. Dia memberikan
sisa-sisa pilihannya kepada yang mengajak dia. Mestinya kalau dia mengerti rasa kesopanan, rasa hormat, Om, saya kan Om yang bawa, ya Om lah yang pilih dulu. Mestinya begitu. Ini langsung dijatuhkan pilihannya. Ini yang terbaik, ini untuk saya. Di Abraham ya gak peduli dia, orang dia hanya yakin Allah memberkati dia. Apapun yang terjadi dia apakan pun, kalau Allah yang memberkati tidak bisa ditutup oleh manusia. Kita harus bisa begitu, saudaraku. Makanya jangan pertahankan. Ya kalau diambil baju kita kasih jas, haleluya. Kalau disuruh 1 miliar, udah turuti 2 miliar. Itu kata Tuhan. Kalau ditampar yang kiri, nggak usah bertahan, nggak usah marah-marah. Ya kalau mau ditampar lagi yang kanan, ya udah kasih aja. Itu kata Tuhan. Kalau yang diberkati Tuhan tetap diberkati Tuhan. Kalau yang diangkat Tuhan tetap diangkat oleh Tuhan. Pengangkatan Tuhan jauh dari pemikiran manusia. Yang penting hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan seperti Yusuf. Apapun yang terjadi, kalau sudah waktunya, Tuhan sudah lihat dia, pakai yang begitu lembut. Itu adalah juga hati mempelai, saudaraku, yang ada pada Yusuf. Karena Yusuf itu juga adalah gambaran gereja yang jadi mempelai Tuhan. Ayub juga gambaran gereja yang mau menjadi mempelai Tuhan. Itu semua lembut, saudaraku, tidak ada perlawanan. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Ayat 11 tadi, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tapi roh Allah itu berarti roh pengetahuan tentang diri Allah. Itu diberikan kepada kita. Haleluya, saudaraku. Tapi banyak orang tidak merebut berkat ini. Mestinya kita harus berkata, Tuhan kalau enggak, Tuhan berikan lebih baik, saya tidak lagi perpanjang umur. Nah itu artinya itu rohmu itu melebihi dari semua umur. Itu artinya, saudaraku. Tapi kita masih enak-enak lah, makan pangsit, makan indomie, makan apa, nggak perlu roll dulu juga, nggak berdoa minta dipenuhi roll dulu juga. Ya enak-enak aja, enak jalan sana, jalan sini, enak ini itu. Ya mestinya harus kita sebelum dipenuhi dengan roh Allah, harus benar-benar dipenuhi dengan roh Allah. Karena roh itu kita mengenal sampai yang terdalam di dalam diri Allah. Ini saudara-saudaraku dalam peningkatan pendewasaan kerohanian anak-anak Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau ini boleh terjadi, saudaraku, apa yang tidak pernah timbul di hati manusia, itu Tuhan akan berikan kepada kita. Ini berkat yang luar biasa. Ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah ditimbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia sampai kita merindukan rohnya ada dalam kita. Sampai kita merindukan manis dibimbing oleh firman dan roh Allah. Sampai kita bisa merindukan
dibimbing oleh firman dan roh Allah. Kita mengerti hal-hal yang dalam di dalam Allah. Dan segala berkat diberikan kepada kita. Yang tidak timbul dalam hati, yang tidak timbul dalam pikiran. Luar biasa saudara, kalau kita sudah di dalam Tuhan. Itu sebabnya sebenarnya kalau Adam tidak berdosa, apapun ada. Hanya berita dari Taman Eden itu terputus karena Adam dan Hawa sudah berdosa. Seandainya Adam dan Hawa tidak berdosa, berita Taman Eden itu nggak hanya seperti itu. Masuk teman lagi, nggak tahu bagaimana caranya Tuhan. Ya, nanti kalau mereka juga bisa berkembang biak seperti ya binatang-binatang yang ada di sana, bisa nanti keturunannya semua langsung masuk surga, bisa saja. Tapi berita Taman Eden berhenti karena manusia sudah masuk dalam keinginan dagingnya. Itu sebabnya kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh Allah. Kalau kita semakin rohani, nanti kita lihat firman Tuhan ini berkembangnya luar biasa. Kalau kita tidak ada kerinduan yang dalam dan kita masih manusia duniawi belum mau berkembang, ya paling yang firman Tuhan begitu-begitu aja bagi kita. Orang percaya sembuh, orang percaya ditolong, ya hanya kerohanian yang bisa diiming-iming, ya dirayu-rayu, itu aja. Tapi kalau Abraham bukan rayu-rayu lagi, apalagi kalau Ayub bukan rayu-rayu lagi, bertahan. 10 anaknya mati semua, bertahan. Haleluya. Semua hartanya habis, bertahan. Ini rayu-rayu bagaimana? Bertahan kau ya? Enggak rayu-rayu lagi. Itu orang benar-benar mulai dari ramah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengutamakan oleh Tuhan, berpegang di dalam apa saja pun. Ini surat yang 14. Tapi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah satu kebohongan. Ayub saja suami istri rohaninya nggak sama. Makanya istrinya bilang, ayo bunuh kau. Udah, sangkalilah Tuhan itu. Ini aja kau mati. Begitu saudara. Tapi Ayub tidak termenang. Dia mati terus. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Kita harus sampai memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Saudara tahu apa pikiran Kristus? Filipi 2 ayat 5. Ayo. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini pikirannya Yesus. Jadi kita harus sampai memiliki pikiran Yesus. Amin saudaraku. Berat saya mengatakan, tapi harus saudaraku, kalau kita
pikiran Yesus itu apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Nah, itu sebabnya seperti Ayub bukan dirayu-rayu. Itu termasuk bagian daripada pikiran Kristus. Abraham yang mempersembahkan anaknya itu bukannya enteng, tapi dia memiliki seperti pikiran Kristus. Yusuf itu seorang pemuda dibuang, diasingkan, dijual, selalu difitnah. Saudara-saudaraku, tapi dia selalu teguh dan selalu hidup dalam kekudusan Tuhan. Itu pikiran Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi kalau kita mau mengambil pikiran Kristus, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan kita. Tapi kalau orang dalam kedagingan pikiran Kristus itu kebodohan, saudara-saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku, mulai dari kita berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Allah, itu nanti terus sampai kita bisa memiliki pikiran Kristus, karena kita semakin mengerti ya dalam penyerahan roh dengan baik, maka kita juga sudah memiliki pikiran Kristus. Berarti kita akan mengalami juga ditinggikan, diangkat oleh Tuhan. Segala berkat yang tidak pernah dipikirkan manusia, ya, yang tidak timbul dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang tekun. Itu artinya setia, mengasihi, dan mengasihi itu artinya tidak berkesudahan. Kiranya Tuhan tolong kita dan Tuhan memberkati kita semua. Dan saudara, datang kepada Tuhan, kita bersama-sama datang kepada Tuhan.